Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurnani Silimuhu. Saya dari kelas 4B, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan menjelaskan instrumen penilaian, tujuan pembelajaran, dan kisi-kisi soal. Jadi di sini yaitu mata kuliah Asesmen Pembelajaran dosen pengampu Ibu Vika. Jadi pada RPP ini, rencana pelaksanaan pembelajaran, di sini saya mengambil pembelajaran IPA di SD. Jadi saya mengambil tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan, subtema 1, aturan keselamatan di rumah, pembelajaran pertama. Di sini saya mengambil 2 muatan pembelajaran, bahasa Indonesia dan SBDP, tapi lebih terfokus kepada SBDP. Jadi saya akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama yaitu dengan penugasan, siswa dapat membaca teks yang di dalamnya membuat aturan penggunaan huruf kapital nama Tuhan dengan lafal dan intonasi yang tepat. Yang kedua, dengan tanya jawab, siswa dapat menemukan penggunaan huruf kapital nama Tuhan sesuai aturan pada teks yang telah dibaca dengan benar. Yang ketiga, dengan mengamati kata ganti Tuhan, siswa dapat menulis teks pendek dengan memperhatikan aturan penggunaan huruf nama Tuhan yang benar. Selanjutnya dengan penugasan, siswa dapat membacakan teks pendek yang telah ditulis dengan lafal dan intonasi yang tepat. Yang kelima, dengan mengamati teks lagu, siswa dapat menunjukkan tekanan kuat dan lemah pada pola irama sederhana berirama 2 dengan tepat. Yang terakhir yaitu dengan penugasan, siswa dapat memainkan pola irama sederhana untuk mengiringi lagu berirama 2 dengan tepat. Adapun metode pembelajaran, yang pertama yaitu simulasi, percobaan, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Model yang saya gunakan yaitu cooperative spirit. Jadi pada kegiatan pembelajaran ini saya lebih terfokus pada pembelajaran SBDP. Adapun teknik penilaian, yaitu teknik penilaian terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama penilaian sikap terdiri dari observasi atau bertanggung jawab, teliti, dan percaya diri. Yang kedua penilaian pengetahuan, tes atau tulis dan lisan. Yang ketiga penilaian keterampilan atau unjuk kerja. Jadi saya akan menjelaskan instrumen penilaian. Yang pertama yaitu penilaian sikap. Penilaian sikap di sini, yang pertama yaitu pedoman observasi sikap bertanggung jawab. Yang pertama yang terdiri dari beberapa aspek, yaitu yang pertama menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik, yang kedua mengakui kesalahan, yang ketiga mengumpulkan tugas tepat waktu. Selanjutnya pedoman observasi sikap teliti, terdiri dari beberapa aspek juga. Yang pertama yaitu senantiasa berhati-hati dan penuh perhatian dalam mengerjakan sesuatu. Yang kedua, mengerjakan sesuatu sesuai dengan aturan atau kaidah yang berlaku. Yang ketiga yaitu pedoman observasi sikap percaya diri, terbagi menjadi 4 aspek, yaitu yang pertama berani berpendapat, bertanya atau menjawab pertanyaan. Yang kedua, berpendapat atau melakukan kegiatan tanpa ragu-ragu. Yang ketiga, mampu membuat keputusan dengan cepat. Yang keempat, tidak mudah putus asa atau pantang menyerah. Yang kedua yaitu penilaian pengetahuan. Rubrik penilaian membaca teks yang berhubungan dengan aturan penggunaan huruf kapital. Di sini yang pertama kriterianya kemampuan membaca teks sangat baik. Siswa mampu membaca keseluruhan teks dengan lafal dan intonasi yang tepat. Baik,
siswa mampu membaca setengah atau lebih bagian teks dengan lafal dan intonasi yang tepat. Cukup. Siswa mampu membaca kurang dari setengah bagian teks dengan lafal dan intonasi yang tepat. Perlu bimbingan. Siswa mampu membaca teks dengan lafal dan intonasi yang tepat. Yang kedua yaitu pemahaman isi teks. Sangat baik, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan. Yang baik, mampu menjawab setengah atau lebih pertanyaan yang diajukan. Cukup, mampu menjawab kurang dari setengah bagian teks. Perlu bimbingan. Belum mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan. Yang ketiga yaitu penilaian keterampilan. Rubrik penilaian menulis kalimat dengan memperhatikan huruf kapital. Yang kriterianya yang pertama yaitu kesesuaian kalimat dengan topik yang ditetapkan. Sangat baik, kalimat efektif dan sesuai dengan topik. Baik, kalimat sesuai dengan topik namun kurang efektif. Cukup, kalimat kurang sesuai dengan topik. Perlu bimbingan, kalimat tidak sesuai dengan topik. Kedua, penggunaan huruf kapital. Menggunakan aturan huruf kapital setiap akhir kalimat. Baik, terdapat 1-2 kalimat yang tidak menggunakan aturan huruf kapital. Cukup, terdapat lebih dari 2 kalimat yang tidak menggunakan aturan huruf kapital. Perlu bimbingan, tidak satu pun kalimat yang menggunakan aturan huruf kapital. Jadi adapun kisi-kisi dari soal ini yaitu yang pertama, setiap aturan di rumah wajib kita. Yang kedua, aturan setiap kegiatan di rumah perlu diperhatikan karena berguna untuk keselamatan. Yang ketiga, salah satu contoh aturan keselamatan yaitu saat melaksanakan kegiatan harus dengan. Keempat, melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan merupakan wujud dari sikap. Yang kelima, agar tidak merasa lapar saat mengikuti pelajaran di sekolah. Sebelum berangkat sekolah, sebaiknya terlebih dahulu. Keenam, sebelum makan sebaiknya. Ketujuh, setelah bangun tidur, yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah. Jadi dari pertanyaan di atas saya sudah menyediakan jawaban dari pertanyaan di atas. Jadi rubrik dari penilaiannya itu rubrik penilaian lembar evaluasi yaitu yang pertama, jika menjawab dengan benar skornya 2, jika menjawab namun kurang tepat skornya 1, jika tidak menjawab sama sekali skornya 0. Jadi pertanyaan di atas sudah saya berikan jawaban dan ini adalah rubrik dari penilaian teks atau pertanyaan di atas. Jadi sekian pemaparan materi dari saya. Semoga dapat dipahami dengan baik. Saya ucapkan terima kasih.